bahwa Islam ini agama yang damai, agama yang cinta tenang. Tapi bukan berarti Islam pasrah terhadap kezoliman. Kezoliman tidak boleh dibiarkan, saudara. Bahkan Nabi mengatakan, afdolul jihad kalimatu haqqin amama sultanul jair. Sebaik-baiknya jihad adalah mengucapkan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi kita mengucapkan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Itu adalah sebaik-baik jihad, saudara. Maka itu saya ingin ingatkan, jangan pernah pasrah kepada kezaliman. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin informasikan, kami di Front Pembela Islam, kami bukan musuh pemerintah, kami bukan musuh tentara, kami bukan musuh polisi. Tapi kalau pemerintah, tentara, dan polisi mentolimi umat Islam, maka kami tidak boleh diam. Kami harus protes mereka, kami harus berikan peringatan kepada mereka, bahkan setiap saat kami harus siap untuk melawan mereka, untuk menegakkan kebenaran. Takbir! Nggak boleh pemerintah zalim, saudara. Nggak boleh. Pemerintah itu harus mengayomi, harus menyayangi, harus mengasihi. Apalagi tentara dan polisi. Ingat, tentara dan polisi beli seragamnya dari uang pajak yang diambil dari rakyat. Peluru yang mereka punya itu uang rakyat yang diambil melalui pajak, saudara. Kenapa rakyat bayar pajak? Rakyat rela uangnya untuk diberikan bajunya polisi, bedilnya polisi, amunisinya polisi, karena polisi akan jaga keamanan mereka. Jadi mestinya polisi, tentara itu menjaga keamanan negara. Bedil yang mereka dapat, peluru yang mereka dapat, itu wajib untuk digunakan membela negara, menjaga keamanan negara, bukan digunakan untuk menembak rakyat, bukan digunakan untuk memukul rakyat, bukan digunakan untuk menganiaya rakyat. Haram. Tidak boleh, saudara. Hati-hati. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudara saya, baik di ketentaraan maupun di kepolisian. Ingat, polisi tugasnya untuk memerangi kriminal, memerangi kejahatan. Gunakan kau punya peluru untuk menembak para perampok yang ingin membunuh rakyat, merampok rakyat, menghabisi daripada nyawa dan harta benda rakyat. Jangan kau gunakan senjatamu untuk menembak rakyat atau menghabisi rakyat. Haram. Hati-hati. Kalau kalian tidak hentikan itu, saya khawatir besok nanti rakyat akan melawan kalian semua. Hati-hati. Saya mau beri sedikit contoh, saudara. Anda dengar peristiwa di Irak ada yang disebut ISIS. Betul? Betul? Saudara, saya tidak mau beri pendapat tentang ISIS. Bagus atau tidak bagus, bukan urusan saya saat ini untuk menilai. Tapi saya ingin mengajak, kenapa ISIS muncul, saudara? Pelajari dong sejarahnya. 15 tahun yang lalu, pasukan Amerika Serikat menggempur Baghdad, menjatuhkan Saddam Hussein, saudara. Kemudian tentara Amerika menjajah Irak. Perempuan-perempuan Irak diperkosa. Pemuda-pemuda Irak dibunuh. Berapa banyak ketika itu anak-anak kaum muslimin, saudara, umur mereka masih 10 tahun, umur mereka masih 12 tahun. Mereka lihat depan mata mereka sendiri bagaimana bapak mereka disembelih, bagaimana ibu mereka diperkosa. Di mana dunia saat itu? Semua bungkam. Dunia bungkam, saudara. Dan itu berlangsung selama 15 tahun. Kemudian saudara, Amerika membentuk pemerintahan boneka di Irak. Diadu domba antara Sunni dan Syiah, saudara.
milisi ekstrem Syiah masuk ke kampung-kampung Sunni. Mereka tidak lebih baik dari tentara Amerika, saudara. Mereka perkosa perempuan-perempuan Sunni. Mereka bunuh, saudara, pemuda-pemuda Sunni. Dia rampas harta bendanya. Dia bakar kampungnya. 15 tahun anak-anak Irak menderita. Jutaan orang lari dari Irak sebagai pengungsi, saudara. Mereka memakai perahu-perahu kecil. Ada yang terdampar di Aceh. Ada yang terdampar di Padang. Ada yang terdampar di Pelabuhan Ratu. Dan sekarang banyak ditampung di wilayah puncak Jawa Barat, saudara. Kenapa mereka lari? Mereka nggak sanggup hidup di sana, saudara. 15 tahun. Supaya Anda tahu, saudara. Nggak ada yang peduli nasib mereka. Masuk Al-Qaeda. Anak-anak tadi dihimpun, direkrut. Kalian mau lawan Amerika? Kalian mau lawan itu tentara-tentara biadab? Kalian mau lawan itu polisi-polisi biadab? Yang memperkosa ibu-ibu kalian? Yang menyembelih ayah-ayah kalian? Ayo, kami ajarkan. Kami berikan kalian pelajaran bagaimana cara perang. Kami berikan kepada kalian senjata. Anak-anak tersebut 15 tahun dididik, saudara. Begitu 15 tahun. Dulu umur mereka masih 10 tahun. Setelah 15 tahun berapa usia mereka? 25 tahun, saudara. Mereka angkat senjata. Mereka lawan. Geger dunia, saudara. Kota Mosul, kota tertua terbesar di Irak setelah Baghdad, jatuh ke tangan mereka. 1.500 tentara Irak mereka tangkap, mereka bunuh. Ya, kita gempar, kita geger. Dunia mengatakan ISIS biadab, ISIS kejam, ISIS zalim. ISIS menjawab, saudara. Yang kami bunuh, itu dulu yang bunuh orang tua kami. Itu dulu yang perkosa ibu-ibu kami. Kemana kalian saat ibu kami diperkosa, saat ayah kami disembelih? Makanya jangan kaget, saudara. Tentara-tentara yang dulu zalim dikejar oleh ISIS, ditangkap, disembelih di jalan, saudara. Dibunuh, ditembak kepalanya di jalan. Mereka tidak peduli, tanpa kompromi, saudara. Saya tidak ingin mengatakan apakah ISIS benar atau tidak benar. Saya hanya ingin mengatakan, saudara, tidak ada asap tanpa api. Tidak ada sesuatu itu muncul begitu saja tanpa sabab musabab, saudara. Kenapa ISIS muncul? Karena kezaliman yang sudah kelewat batas di Irak. Karena ketidakadilan yang sudah kelewat batas di Irak. Karena kejahatan yang sudah kelewat batas di Irak. Saya mau tanya masyarakat Riau, na'udzubillah min dzalik. Andai kata di negeri ini tentara, polisi memperkosa ibu-ibu kita, menyembelih ayah-ayah kita, saya tanya, marah tidak? Marah tidak? Diam atau lawan? Diam atau balas? Kalau itu terjadi di Indonesia, tidak perlu ada ISIS di Indonesia. Orang Riau besok lebih galak dari ISIS. Betul? Bisa-bisa polisi, tentara disembelih di jalan sama umat Islam, saudara. Betul? Saya mau tanya, kalau polisi terus-menerus kurang ajar kepada umat Islam, andai kata polisi zalim memperkosa perempuan kita, membunuh orang tua kita, lawan tidak? Siap sembelih mereka? Disembelih di jalan. Makanya di Jakarta, jenderal-jenderal nanya sama saya, jenderal polisi, jenderal tentara, Habib Rizik, bagaimana ini dengan ISIS? Saya bilang, nggak usah ngomongin ISIS. Nggak usah. Kalau Anda nggak mau ada ISIS di Indonesia, gampang. Jangan zalimi rakyat. Jangan zalimi rakyat. Kalau tentara tidak zalimi rakyat, polisi tidak zalimi rakyat, ISIS tidak perlu ada di Indonesia. Betul? Betul? Tapi kalau tentara zalim, polisi zalim, perlu ada ISIS nggak? Perlu. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kuncinya kalau nggak mau ada ISIS di Indonesia, pemerintah jangan berbuat zalim, tentara jangan berbuat zalim, polisi jangan berbuat zalim. Ini polisi nanganin mahasiswa sampai kayak perang sama Belanda.
mahasiswa main gebuk di Makassar ditembak mati, saudara. Di Riau lagi sholat asar diserbu, saudara, sampai tempat sholatnya diubrak-abrik. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Polisi pikir rakyat takut kali sama polisi. Jangan pikir rakyat takut, bukan. Rakyat bukan takut, rakyat menghormati negara. Rakyat menghormati institusi kepolisian karena rakyat bukan musuh polisi. Betul? Tapi kalau polisinya terus-menerus biadab, kurang ajar, mahasiswa itu anak-anak rakyat yang sedang menyuarakan suara ibunya, suara bapaknya, saudara, suara rakyat, gak boleh dia perlakukan seperti itu. Haram. Biadab itu namanya, saudara. Ya Allah, nggak boleh didiamin, saudara. Karena itu saya setuju dengan tuntutan dari para tokoh yang ada di Riau ini, bahwa semua yang terlibat dalam kebiadaban, penyerangan yang terjadi terhadap mahasiswa pada tanggal 25 kemarin, semuanya harus diproses hukum. Yang salah berat harus dipecat dari kepolisian. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Begitu ada anak mahasiswa, jangan gara-gara digebukin ente kapok, jangan. Mahasiswa nggak boleh kapok, nggak boleh gerak. Suarakan suara yang hak, tuntut keadilan, nggak boleh pernah takut terhadap kezaliman, saudara. Maka itu masalah tersebut, saudara, kami dari FPI pun, saudara, di Jakarta, sudah kami sampaikan kepada Kapolri peristiwa-peristiwa, baik itu di Makassar, maupun itu di Semarang, maupun itu di Bandung, termasuk di Riau ini, saudara, di mana polisi terlalu overacting di dalam menangani para demonstran, para peserta aksi, harus di stop, tidak boleh lagi diulangi. Setuju? Setuju? Kapolres, Kapolsek, atau Kapolda sekalipun, kalau terlibat di dalam pelanggaran HAM terhadap rakyat sendiri, mereka harus bertanggung jawab, kalau perlu dipecat dari jabatannya. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap lawan kezaliman. Siap lawan kezaliman. Siap lawan kezaliman. Takbir. Sallu ala Nabi. Karena itu pemerintah kalau tidak mau ada ISIS di Indonesia, stop kezaliman. Kalau kezaliman itu terus menerus, besok, saudara, FPI bisa jadi ISIS, saudara. Hati-hati, hati-hati. Kita nggak mau itu terjadi. Kita cinta negara. Kita cinta pemerintah, kita cinta tentara, kita cinta polisi, kita cinta bangsa ini, saudara. Kita jangan mau diadu domba, saudara. Kalau rakyat tidak setuju dengan naiknya BBM, itu hak rakyat, saudara. Jangan rakyat langsung dianggap penjahat, subversif, saudara. Kalau pemerintah punya pandangan, tetap ingin menaikkan harga BBM, silakan pemerintah untuk menaikkan itu, tapi pemerintah juga harus punya tenggang rasa, harus punya belas kasih, tidak boleh sembarangan membuat keputusan-keputusan